Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi Shalom. Mari saya undang kita semua kami berdiri Bapak Ibu. Kita persiapkan hati kita. Mungkin hari ini kita datang dengan penuh pergumulan, dengan penuh permasalahan. Tapi kita harus yakin dan percaya bahwa masalah itu hal yang biasa. Karena apa? Karena Tuhan kita jauh lebih luar biasa. Amin. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapak untuk segala berkat anugerah kasih setia Tuhan atas kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada hari ini bukan karena kuat dan gagah kami ya Tuhan. Setiap nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami menjadi satu bukti nyata bahwa Engkau mengasihi kami. Anugerah dan juga kasih setia-Mu Tuhan senantiasa ada di setiap musim kehidupan kami ya Tuhan. Kami tidak takut, kami tidak gentar ya Tuhan. Setiap permasalahan, pergumulan kehidupan kami mungkin belum Engkau jawab ya Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Engkau bukan menundanya, tapi Engkau sedang membentuk kami ya Tuhan. Membentuk iman dan percaya kami ya Bapa, untuk kami semakin serupa dengan gambaran-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau yang memberkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biar nama-Mu yang semakin dipermuliakan, biar nama-Mu yang semakin ditinggikan atas seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Bapak Ibu, saya doa untuk kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Mari kita angkat satu pujian. Biar setiap musim kehidupan kita, biar Tuhan yang selalu menjamah dan melawan kita. Musim berlalu
Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, Yesus, ku bersyukur Tuhan.
memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Hari ini mungkin kita datang dengan beban yang begitu berat, dengan permasalahan dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, dalam keluarga kita. Tapi kita percaya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sama, yang senantiasa menguatkan dan juga meneguhkan hati kita, membuat kita mampu. Karena waktu Tuhan dan juga rencana Tuhan, itulah yang terbaik untuk kehidupan kita. Karena sebagai manusia kita terbatas, dan sebagai manusia kita gak tahu apa yang ada di depan sana. Tetapi Tuhan sebagai Bapa, sebagai sahabat kita, jauh lebih mengetahui apa yang terbaik untuk kita di masa yang akan datang. Maka dari itu Bapak dan Ibu, saudara-saudari semua, mari kita pandang dan fokuskan hati kita hanya kepada Tuhan sebagai pemilik masa depan kita, sebagai pemilik kehidupan kita. Kami gak takut, kami gak khawatir Tuhan, karena kami berjalan bersama dengan Engkau. Kami mau memuji dan memuliakan-Mu lebih lagi ya Bapa. Biar Engkau yang bertahta di atas segala pujian dan juga penyembahan kami. Mari Bapak Ibu semua, aktifkan roh kita untuk kita memuji dan memuliakan Tuhan dalam roh dan juga kebenaran.
kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami tahu Kau hadir di antara kami ya Tuhan. Kau hadir di tempat ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, setiap pergumulan, setiap permasalahan kami itu hal yang biasa. Karena kami tahu Tuhan kami jauh lebih luar biasa. Kami mau memuji dan memuliakan-Mu lebih lagi ya Tuhan. Mari Bapak Ibu yang siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan lebih lagi, boleh katakan amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu, apa kabarnya hari ini? Nah, kalau saya yang pimpin, gak boleh cuma luar biasa. Kalau saya tanya apa kabarnya hari ini, kita harus jawab dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Bisa Bapak Ibu? Amin. Kita apa kabarnya Bapak Ibu hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Udah mulai semangat ya. Mari kita angkat satu pujian. Masalah kita luar biasa. Karena apa? Karena kita berperkara bersama dengan Tuhan yang besar. Satu lagu lama, mari kita puji dan muliakan Tuhan lebih baik. Sebelum duduk, kasih tos kanan kirinya minimal 30 orang. Katakan Tuhan Yesus baik, gak ada yang mustahil dari Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Kita akan mempersiapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Mari Bapak Ibu di bangku-bangku
Di belakang bangku Bapak Ibu semua ada amplop-amplop, silahkan untuk diisi dan dipersiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapak untuk berkat kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sudah mengucap syukur ya Bapak, kami boleh diberikan satu kesempatan lagi untuk kami datang untuk memberi yang terbaik daripada apa yang kami miliki ya Bapak. Biar sebagian kecil daripada apa yang kami miliki ini ya Tuhan, biar ini berharga di matamu ya Bapak. Biar ini juga dapat membantu untuk pekerjaan daripada gereja-Mu ya Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Kami kuduskan Kau yang berkati ya Bapak, biar persembahan ini menjadi persembahan yang hidup dan menjadi persembahan yang terbaik yang dapat kami miliki dan kami berikan bagi-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami siap untuk memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Sama-sama kita yang percaya boleh katakan amin. Bapak Ibu silahkan untuk maju ke depan, silahkan memberikan persembahan terbaik. Mari Bapak Ibu kita persiapkan hati kita untuk kita mendengarkan taburan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, berwas
bersyukur pagi hari ini. Oleh karena anugerah-Mu kami ada di tempat ini Tuhan. Memuji, menyembah Engkau, memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkatilah setiap kami yang sudah hadir dalam ibadah ini Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah persekutuan kami pagi hari ini. Dan ketika Engkau hadir, Engkau memberkati setiap kami. Engkau memulihkan setiap kami Tuhan. Kami yang sakit disembuhkan, kami yang lemah dikuatkan, kami yang datang dengan berbagai-bagai beban pergumulan kehidupan kami Tuhan. Kami percaya kami pulang membawa kelegaan yang daripada Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman. Tuhan berkati, Tuhan urapi hati dan pikiran kami. Biarlah kebenaran firman-Mu boleh memulihkan setiap kami, memberkati dan menguatkan setiap kami. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema tahunan kita ya, naik ke tingkat lebih tinggi. Tetapi hari ini secara spesifik saya bicara soal bagaimana kita naik ke tingkat yang lebih tinggi dalam doa-doa kita. Bapak Ibu, saya percaya bahwa setiap kita pingin kehidupan yang semakin hari semakin lebih baik. Amin Bapak Ibu. Semakin hari semakin lebih tinggi. Kalau lebih tinggi berarti naik lebih tinggi, berarti yang tadinya segini dia akan bertambah. Kalau naik bukan berkurang ya, tapi bertambah. Dan semua manusia yang normal dalam hidupnya pasti dia pengen terus naik. Dari yang dia sekolah TK lalu ke SD, ya, nggak mungkin dia sekolah SD lalu minta naik ke TK. Ya. Ada yang begitu? Oh Pak Guru, saya mau naik ke TK saja. Saya sudah SD, saya pengen naik ke TK. Itulah realita hidup dan itulah kehidupan yang normal. Itulah kehidupan yang sehat, yang baik, yaitu every day, every time, setiap waktu, hari demi hari, minggu, bulan, dan tahun, kita berharap menginginkan bahwa kehidupan kita semakin naik. Gak salah kalau Bapak Ibu hari ini punya planning, aku tahun depan pengen usahaku naik lebih bagus lagi. Wah, itu hal yang baik. Saya tahun depan pengen rumah tanggaku naik lebih baik lagi. Yang mungkin tahun ini masih sering berantem, maka tahun depan berharap rumah tangganya semua harmonis dan baik-baik saja. Dan memang kita harus punya harapan seperti itu Bapak Ibu. Harapan yang lebih baik. Sebagai hamba Tuhan juga saya selalu berdoa dan berharap Tuhan, kalau bisa semakin hari saya ini semakin bertambah dipakai Tuhan. Itu hal yang baik. Karena apa? Tujuan daripada kita naik ke tingkat yang lebih tinggi, Bapak Ibu, kenapa kita harus terus naik ke tingkat yang lebih tinggi? Supaya impact kita itu, dampak kita itu semakin lebih besar. Bapak Ibu akan naik lebih tinggi dalam usaha, dalam pekerjaan. Supaya apa? Supaya penghasilannya semakin lebih banyak, semakin keluarganya semakin lebih sejahtera, pengetahuannya semakin bertambah dengan kita sekolah semakin meningkat. Dan tujuan daripada semuanya itu apa Bapak Ibu ya? Kalau kita mengerucut kepada apa yang dikatakan oleh Alkitab, kita terus bertumbuh itu supaya kita bisa menjadi berkat, berdampak bagi sebanyak mungkin orang. Amin Bapak Ibu. Saya dalam pelayanan pun saya selalu berdoa seperti Tuhan, saya ingin Tuhan pakai lebih banyak lagi orang yang setiap bertemu dengan saya mereka bisa mengenal Kristus. Di dalam semua kehidupan kita, di mana saja. Itu kan tujuan hidup kita Bapak Ibu. Saya mengajar, tujuan saya apa? Supaya saya masuk kelas, saya berjumpa dengan mahasiswa, minimal
Minimal dia tahu sedikit kebenaran, lalu kebenaran itu membuat hidup dia menjadi lebih baik. Maka saya sudah bersyukuri. Dan bagi saya nggak perlu banyak-banyak. Mungkin hari ini saya datang khotbah di sini, yang 50%-nya tidak dapat, ada 50% yang dapat. Itu berharga, Bapak. Karena Alkitab bilang apa? Satu orang saja mengenal kebenaran, dia bertobat. Itu malaikat di surga bersorak-sorai. Karena keselamatan satu jiwa itu Alkitab bilang apa? Tidak ada sebandingnya dengan apapun yang ada di dunia ini. Nah Bapak Ibu, kita naik ke tingkat yang lebih tinggi bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk kesombongan kita, bukan untuk diri kita, tapi supaya kita mempermuliakan Tuhan. Supaya kita bisa, hidup kita ini menjadi berkat bagi sebanyak mungkin orang. Dan bukankah itu tujuan daripada kehidupan orang Kristen di dunia ini? Untuk apa Bapak Ibu? Bapak Ibu bekerja, berusaha dengan sungguh-sungguh, semuanya untuk apa? Supaya hidup kita bisa berguna bagi kerajaan Tuhan. Bapak Ibu bisa mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Lalu lewat pelayanan itu ada orang yang bertobat, ada orang yang didewasakan, ada orang yang bertumbuh dalam Tuhan. Maka itu yang menjadi tujuan kita selagi kita hidup di muka bumi ini. Nah Bapak Ibu, hari ini saya ingin bicara bagaimana kita naik ke tingkat lebih tinggi dalam doa, Bapak Ibu. Dalam doa. Dan ini penting Bapak Ibu. Bahkan lebih penting daripada usaha kita untuk naik lebih tinggi dalam bidang-bidang pekerjaan apapun yang kita kerjakan dalam hidup kita. Karena doa itu penting. Dan bahkan Bapak Ibu di dalam ritual ibadah, doa itu menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan orang Kristen. Sekalipun bahkan ada orang yang bertanya begini, Pak Yoel, kan Tuhan itu maha tahu. Jika Allah itu maha tahu, kenapa kita harus berdoa? Iya kan? Kenapa kita harus berdoa kalau Tuhan sudah tahu? Bahkan Pemasmur bilang apa? Di dalam Mazmur 136, Pemasmur bilang begini, ketika aku duduk engkau tahu dari jauh. Engkau tahu pikiranku, bahkan sebelum lidahku mengungkapkan sesuatu, engkau sudah tahu. Karena dia omniscience, dia maha tahu. Bahkan pengetahuan Tuhan itu sejak kekekalan dan sampai kepada kekekalan. Pengetahuan kita terbatas. Sehebat-hebatnya kita, sepintar-pintarnya kita terbatas Bapak Ibu. Kita bukan orang yang maha tahu, yang tahu segala-galanya. Bahkan dia profesor sekalipun, dia belum tentu tahu semuanya. Dia hanya profesor dalam bidangnya dia aja. Makanya setahu-tahunya kita Bapak Ibu, kita tidak boleh sombong. Karena kita ini bukan maha tahu Bapak Ibu. Saya beberapa kali, biasa di UI itu kan ada pelatihan setiap awal tahun, semacam penyegaran buat para dosen, baik metode pengajarannya maupun materi ajar yang akan disampaikan dalam semester yang akan datang Bapak Ibu. Dan saya banyak berjumpa dengan banyak profesor, dan di UI itu kan gudang profesor Bapak Ibu. Dan profesornya, doktornya bisa 3, bisa 4, tamatan dari Amerika, dari Australia. Saya ini hanya sekolah teologi ya. Sekolah teologi ya Bapak Ibu. Yang mungkin bagi orang lain saya pintar, tapi menurut saya bisa ngajar di UI karena anugerah Tuhan. Nah saya jumpa dengan beberapa profesor, apa yang mereka bilang begini, ya kalau Pak Yoel, kalau untuk urusan dunia kekekalan kita harus berguru sama Pak Yoel. Mereka ngomong gitu. Mereka menyadari bahwa untuk urusan agama itu bukan bidang mereka. Artinya Bapak Ibu, kita harus sadar bahwa kita ini terbatas. Nanti kita lihat Bapak Ibu, bahwa karena kita terbatas, disitulah maka kita butuh Tuhan. Dan itulah doa. Paul Miller bilang begini, doa itu menyatakan ketidakberdayaan. Jadi artinya apa? Dari apa yang dikatakan oleh Paul Miller, bahwa kalau orang Kristen nggak berdoa berarti dia merasa dia berdaya. Kalau orang Kristen sudah tidak berdoa, berarti dia mau bilang, Tuhan, aku nggak butuh Tuhan, aku kuat kok. Tapi justru ketika kita datang berdoa, maka di hadapan Allah yang Maha Kuasa dia bilang, orang ini sangat rendah hati. Orang ini menyadari bahwa dia tidak mampu, dia tidak berdaya, maka dia butuh Tuhan. Oleh karena itu dia datang kepada Tuhan.
Artinya apa Bapak Ibu? Maka setiap hari itu kita harus datang kepada Tuhan. Sekalipun Tuhan itu Maha tahu. Sekalipun Dia sudah tahu. Bahkan sebelum kita ngomong sesuatu Tuhan sudah tahu. Tapi ketika kita datang berdoa, kita mau menyatakan, mau bilang sama Tuhan, Tuhan aku gak berdaya. Aku butuh Tuhan dalam hidup. Dan Bapak Ibu sampai hari ini kita masih tetap butuh Tuhan dalam hidup kita. Siapakah kita ini Bapak Ibu? Yakobus bilang apa? Manusia itu seperti uang yang ada lalu hilang. Makanya Yakobus pasal 4, Yakobus bilang begini, oleh karena itu kalau engkau mau merencanakan sesuatu hari esok, engkau harus bersandar kepada Tuhan. Karena kita nggak tahu hari esok bagaimana Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, betapa pentingnya doa. Sekalipun Tuhan itu Maha tahu, doa itu penting karena merupakan kebutuhan primer kehidupan rohani orang percaya. Bahkan ada yang bilang doa itu adalah nafas hidup. Nafas hidup rohani orang percaya. Sehingga ketika orang percaya tidak berdoa Bapak Ibu, maka fisiknya masih hidup, tapi rohnya sudah semaput. Bahkan kemungkinan mati Bapak. Bapak Ibu, kemarin saya baru pulang dari Jogja dan Solo, nyampe tadi malam. Kami bikin seminar kepada 135 gembala-gembala di kota Jogja, dan juga ada KKR dan juga di kota Solo. Nah sebelum ke Solo, ini di luar dari jadwal yang sudah ditentukan, ada seorang pendeta GKJ itu Gereja Kristen Jawa yang di Jogja. Dia bilang, mau nggak kita ke rumah doa, Bukit Doa Apius di Klaten ya. Jadi dari Jogja kami mampir ke Klaten, lalu tidur satu malam di rumah doa itu, baru nanti besok paginya kami ke Solo gitu. Dan berjumpa dengan pendiri, founder daripada rumah doa itu Bapak. Ya, dan dia banyak ngomong bagaimana mujizat Tuhan ya. Saya waktu mau doa, jadi waktu saya ke sana, pada kita nyampenya sudah jam 10 malam, ketemu yang pendirinya, lalu masih ngobrol, lalu tidur jam 11, lalu setengah 1 malam saya terbangun Bapak. Lalu saya berdoa jam setengah 1 malam. Saya berdoa, tapi saya rasa memang hadirat Tuhan ada di situ ya. Ya bukan karena tempatnya juga ya, atau mungkin karena memang orang sering tiap hari berdoa gitu. Lalu setengah 1 itu, padahal saya capek benar gitu ya, tapi saya bangun dengan segar, saya berdoa. Lalu bangun pagi jam 6, saya pergi ke gua doa. Teman-teman yang lain masih tidur nih ya, saya ke gua doa, saya masuk ke situ. Nah ketika mau masuk ke gua doa itu Bapak Ibu, ada satu tulisan di prasasti di situ, ditulis begini. Ketika kita bertemu dengan orang, akan terjadi sejarah. Tetapi ketika kita bertemu dengan Tuhan, akan terjadi mujizat. Mujizat itu bukan hanya sesuatu yang spektakuler Bapak Ibu. Jadi kalau kita ngomong mujizat tidak hanya soal, bahkan kita bisa mengalami keintiman dengan Tuhan, itu suatu mujizat yang luar biasa bagi kita. Karena tidak semua orang bisa mengalami pengalaman itu. Jadi Bapak Ibu, mari saya berharap jemaat di sini ini kan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Jangan hanya untuk urusan-urusan jasmani saja Bapak Ibu. Kita berjuang ya. Tapi kita mulai dengan doa. Ini hal sederhana Bapak Ibu. Nanti saya akan jelaskan. Naik yang lebih tinggi dalam doa itu dalam soal apa saja Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, doa itu merupakan kebutuhan primer bagi manusia rohani. Bahkan doa itu membuat kita kuat menghadapi pergumulan hidup. Kalau Bapak Ibu baca di dalam berbagai tulisan Rasul Paulus, termasuk ada satu ayat 1 Tesalonika 5 ayat 17 atau apa saya lupa. Paulus bilang begini, tetaplah berdoa. Itu dalam kondisi apa Bapak Ibu? Sehingga Paulus bilang kepada jemaat seperti itu, tetaplah berdoa. Dalam keadaan mereka sedang bergumul.
Karena keputusan mereka menjadi Kristen membuat mereka teraniaya, membuat mereka menjadi menderita. Dan Paulus tahu bahwa rahasia satu-satunya untuk orang Kristen bisa kuat dalam pergumulan tidak ada cara lain. Paulus bilang apa? Tetaplah berdoa. Maka hari ini ketika engkau sedang menderita, engkau sedang bergumul dengan berbagai hal, gak usah minta kiat-kiat yang lain. Memang di medsos banyak motivator-motivator yang memberikan kiat-kiat rahasia bagaimana menang atas pergumulan hidup, ya. Bagaimana kiat menaklukkan istri yang galak, ya. Ada bukunya Bapak Ibu, ya. Bagaimana kiat melembutkan hati suami yang pelit, gitu kan. Ada istri-istri yang berburu Bapak Ibu. Mereka berburu datang sama motivator, gimana kiat untuk saya menaklukkan suami saya yang pelit, mau kasih keluar duit untuk bulanan aja susah gitu kan. Padahal minta makannya enak katanya gitu ya. Minta makannya yang enak tapi duitnya ini. Itu ada buku-bukunya itu Bapak Ibu. Ya boleh-boleh saja Bapak Ibu belajar itu. Tapi Paulus bilang apa? Tidak ada cara lain kalau engkau kuat menghadapi pergumulan dalam hidup. Pergumulan dengan suami muka, dengan istri muka, dengan anak-anakmu, pergumulan dalam pekerjaan dan usaha. Tidak ada cara yang lain. Cara yang paling terdahsyat dan tidak butuh biaya Bapak Ibu, gak perlu butuh biaya, yaitu apa? Tetaplah berdoa. Gak pakai biaya. Gak usah lawan dia dengan argumen-argumen yang mungkin Bapak Ibu bilang, wah ini saya sudah dapat argumen yang terbaik dari Mary Riana. Bagaimana menaklukkan istri yang cerewet. Coba Bapak Ibu praktekkan. Pasti yang terjadi apa? Berantem. Pasti berantem. Dia akan tambah marah lagi. Ya, akan tambah galak lagi. Tapi ketika engkau sedang ada dalam pergumulan itu, engkau masuk ke kamar. Lalu engkau berdoa, Tuhan, aku tidak berdaya, aku terbatas. Tapi engkau Tuhan yang tidak terbatas. Engkau punya kuasa. Bahkan ada yang bilang, Tuhan yang memegang hati raja-raja. Sekeras apapun, kalau engkau tetap berdoa, datang minta sama Tuhan, maka Tuhan sanggup mengubah segala keadaan menjadi lebih baik. Amin Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Paul Miller mengatakan doa sama dengan ketidakberdayaan. Bila doa mengungkapkan ketergantungan kita kepada Allah, maka berapa lamakah kita harus berdoa dalam sehari? Apakah kita harus berdoa hanya 10 menit, setengah jam, 1 jam, 5 jam? Sedangkan Paul Miller mengatakan bahwa doa itu menyatakan ketergantungan kita kepada Allah. Maka berarti 24 jam kita itu hidup bergantung kepada Tuhan. Maka 24 jam itu juga lah roh kita harus selalu terhubung dengan Tuhan. Harus selalu berdoa, roh kita berdoa. Mungkin tubuh fisik kita ini lagi beraktivitas mengerjakan sesuatu, tapi roh kita sedang berdoa di hadapan Tuhan. Itu yang disebut ketergantungan sepanjang hari kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, semua orang Kristen pasti berdoa, ya. Tetapi ternyata ada riset yang mengatakan bahwa tidak semua orang Kristen bertumbuh di dalam kehidupan doa. Tidak semua orang Kristen naik ke tingkat yang lebih tinggi dalam doanya. Semua berdoa. Bapak Ibu pasti berdoa. Minimal doa apa Bapak Ibu? Doa kalau mau makan. Minimal. Itu refleks Bapak Ibu. Biasa kalau sudah di depan piring, sekalipun sudah ada MC tadi sudah mempersilahkan di pesta kan. Saya undang dengan hormat Bapak Pendeta ini untuk berdoa. Tapi ketika dia ambil makan, lalu dia duduk di depan piring, pasti secara spontan dia langsung tunduk. Nah kita bilang apa? Kita harus naik ke level yang lebih tinggi dalam doa Bapak Ibu. Tuhan tidak hanya menghendaki kita rajin berdoa atau tetap
pertama, mari kita baca dulu satu ayat ya. Satu ayat. Mari kita buka dulu Efesus 6 ayat 18. Karena kalau nggak baca ayat nanti dipikir nggak rohani ya. Mari kita buka Efesus pasal 6 ayat 18. Kita baca bersama-sama dengan bersuara. 1, 2, 3. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Bapak Ibu Saudara, kita akan pelajari di sini dari ayat ini. Ternyata Paulus memberikan beberapa hal bagaimana supaya orang Kristen itu naik ke tingkat yang lebih tinggi di dalam doanya. Yang pertama kita lihat bagaimana orang Kristen harus naik lebih tinggi di dalam waktu berdoa. Dalam waktu berdoa ya. Karena di situ dikatakan begini. Berdoalah setiap waktu ya. Berdoalah setiap waktu. Kalau tadi Paulus bilang tetaplah berdoa, artinya harus selalu berdoa. Tidak putus-putusnya berdoa. Untuk selamanya berdoa, tetap berdoa selama-lamanya. Ya. Maka Bapak Ibu, sehari kita berdoa berapa kali? Bapak Ibu bisa evaluasi diri sendiri masing-masing ya. Jadi sambil Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu melakukan refleksi ya. Evaluasi terhadap diri masing-masing. Selama ini Bapak Ibu berdoanya sehari berapa kali? Oh, saya 3 kali Pak Yohan. Makan pagi, makan siang, makan malam. Apakah seperti itu? Bapak Ibu. Sedangkan Paulus bilang begini, berdoalah setiap waktu. Bahkan Paulus bilang apa? Tetaplah berdoa. Nah, supaya kita bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi dalam doa Bapak Ibu, maka mulai hari ini Bapak Ibu, kalau mungkin selama ini Bapak Ibu hanya berdoa 3 kali, maka supaya naik lebih tinggi harus bertambah. Apakah kedua atau keempat? Kan tadi ini selama ini doanya 3 kali sehari. Ya. Kalau yang namanya naik berarti kedua atau keempat? Keempat. Kalau sampai turun lagi berarti itu bukan naik. Itu lagi menurun namanya. Menurun. Kita harus meningkat Bapak Ibu ya, dari hari ke hari. Kalau mungkin selama ini hanya 3 kali kita berdoa Bapak Ibu, atau Bapak Ibu hanya bangun pagi berdoa, maka coba mulai besok bisa lakukan ada peningkatan Bapak Ibu. Karena saya percaya Bapak Ibu kalau kita meningkat dalam doa tidak akan pernah rugi Bapak Ibu. Gak akan rugi kok. Apalagi gak bayar Bapak Ibu. Saya dulu pernah melakukan kegiatan doa seminggu sekali bersama beberapa ibu-ibu Bapak Ibu. Ya, beberapa ibu-ibu. Dan biasanya kami doa selalu keliling. Jadi setelah kita melakukan doa syafaat buat banyak hal, buat pelayanan, buat bangsa dan negara, lalu masing-masing sudah siapkan pokok doanya. Lalu orang yang sebelah mendoakan kita kasih pokok doa kita ke dia, lalu dia doakan kita, terus saya doakan yang di sebelah sini pokok doa. Nah biasanya waktu itu teman-teman itu suka hindari ada satu ibu-ibu. Kalau dia catat pokok doanya itu bisa 4 halaman kertas folio. Dan harus kita didoakan. Apa aja didoakan. Jadi kita selalu nolak-nolak, jangan saya. Atau kalau nanti kita mau duduk, nggak duduk di sebelahnya dia gitu kan. Duduk sebelum dia, jadi nggak dapat dia gitu ya. Selalu tidak, karena doanya panjang sekali. Lalu suatu ketika dia ngomong begini, Pak Yohan, kan doa itu nggak bayar. Kalau doa nggak bayar, ngapain kita irit-irit dalam berdoa? Apa aja kita sampaikan aja kepada Tuhan. Terserah Tuhan mau jawab atau enggak, pokoknya kita berdoa saja. Karena ada kala kita manusia itu kan terbatas dalam mengetahui kehendak Tuhan kan, mana yang Tuhan berkehendak buat kita. Jadi karena kita terbatas, ya udah semua didoakan saja.
Terserah nanti proposal doa kita itu Tuhan ACC yang mana, itu kedaulatannya Tuhan. Tuhan yang tahu. Tapi tugas kita pokoknya berdoa saja. Maka Bapak Ibu sebenarnya kalau Bapak Ibu bilang, saya sudah kehabisan bahan doa, Bapak Ibu doa aja sebanyak-banyaknya. Toh doa itu tidak bayar. Hanya butuh apa? Kita sediakan waktu untuk kita berdoa. Karena harus berdoa setiap waktu, maka mau berapa jam pun Bapak Ibu berdoa tidak ada masalahnya. Berdoa saja Bapak Ibu ya. Apalagi kalau misalnya ibu-ibu yang di rumah yang mungkin, atau bapak-bapak yang sudah pensiun, ibu-ibu sudah, ya udah berdoa saja Bapak Ibu. Toh nggak bayar dan nggak ada ruginya. Minimal Bapak Ibu ketika kita ada dalam hadirat Tuhan, roh kita dikuatkan, iman kita bertumbuh. Itu sudah saya yakin di situ. Gak usah kita lihat yang mana. Iman kita dikuatkan, rohani kita dikuatkan, sehingga kita menghadapi masalah itu Bapak Ibu, kita nggak mudah panik, nggak takut, nggak khawatir. Coba Bapak Ibu tingkatkan level doamu. Bapak Ibu akan sampai kepada level di mana mau ada masalah, ada duit, nggak ada duit, nggak ada masalah. Saya sudah mulai mendekati level itu karena nggak ada duit pun udah tenang aja sekarang Bapak Ibu. Dulu kalau nggak ada duit, kalau kemana-mana nggak ada duit, pasti sudah ini gimana nanti ya. Apalagi dulu saya dengar orang tua saya, dia bilang begini, kalau kau ke pasar kemana-mana harus bawa duit lebih. Ini di kampung ya orang tua ngajar. Kenapa? Karena nanti kalau di pasar kau nabrak telurnya orang lalu pecah, kau harus bayar gitu. Nah kan apalagi di Jakarta ini kan kalau kita kemana-mana kan kemungkinan untuk pengeluaran itu kan ada saja kan. Pengeluaran tak terdua gitu Pak. Bisa terjadi. Jadi awal-awal itu saya suka pusing, segini. Tapi sekarang saya sudah memasuki satu level. Itu nggak terlalu mengganggu ketenangan kita. Hanya gara-gara duit lalu buat kita nggak suka cita, nggak tenang. Nah, bagaimana kita bisa ada di level itu Bapak Ibu? Kita harus ada terhubung dengan Tuhan. Lewat doa-doa kita Bapak Ibu. Lewat persekutuan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu di tempat kerja bisa berdoa nggak? Sangat bisa. Karena tadi saya katakan bahwa mungkin tubuh kita beraktivitas tapi roh kita terus berdoa. Makanya Paulus berani ngomong begitu, berdoalah setiap waktu. Apa dia nggak mikirin kalau jamaahnya juga kerja? Ya. Apakah ketika dia ngomong begini berarti semua orang harus tiap hari nggak bekerja lalu duduk di rumah untuk berdoa? Bukan. Memang sih kita perlu waktu khusus, tapi ya. Saya ngomong ini artinya secara holistiknya kita bisa berdoa di mana saja, tetapi memang ada prinsip yang diajarkan oleh gereja juga. Kita harus punya waktu khusus. Kita harus punya taman Getsemani di mana kita berdoa setiap hari. Memang itu harus disengajakan. Disengajakan Bapak. Dan itu sifatnya apa? Konsisten dan kontinu. Ada yang hari ini dia berdoa 5 jam, tapi besok dia mau berdoa. Dia bilang, Pak Yod ini saya DP 1 minggu ke depan. Itu nggak benar dalam prinsip doa Bapak Ibu. Dia DP langsung 5 jam untuk 5 hari ke depan. 1 hari 1 jam. Setiap hari Bapak Ibu. Karena apa? Setiap hari kita butuh Tuhan. Setiap hari kita mau roh kita ini dikuatkan. Supaya apa? Kita menghadapi masalah. Ketika mungkin nanti istri ngomel-ngomel, kita tetap kuat. Ya kan? Kalau nggak Bapak Ibu, waduh, tiap hari bisa rusuh terus. Nah Bapak Ibu, jadi berikan waktu Bapak Ibu yang banyak untuk Tuhan. Ya. Berikan waktu yang banyak. Coba Bapak Ibu praktekkan. Saya percaya pasti ada perubahan Bapak. Pasti beda Bapak. Beda. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau kita lihat dari tulisan-tulisan para rasul maupun tulisan khususnya kitab Injil yang menuliskan tentang kehidupan Yesus Kristus Bapak Ibu, Yesus berulang kali mengajarkan tentang doa Bapak Ibu. Bahkan Yesus pernah bilang begini, Yesus kasih perumpamaan, lalu perumpamaan itu dimaksudkan apa? Bahwa orang harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Berdoa dengan tidak jemu-jemu. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pagi-pagi benar dia sudah, ketika hari masih gelap dia sudah bangun dan berdoa. Bahkan siang hari berdoa, malam hari dia berdoa. Jadi Bapak Ibu, doa yang dilakukan setiap waktu
kita naik ke tingkat yang lebih tinggi dalam doa, maka hari ini bukan kita doa sekali-sekali. Maka ketika kita mau naik, kita harus naik doa bukan hanya sekali-sekali saja, tetapi setiap waktu. Seperti apa yang dikatakan oleh Paulus. Daniel, Alkitab mengatakan Daniel berdoa 3 kali sehari. Orang-orang mungkin hanya sekali, dia berdoa 3 kali sehari. Maka Bapak Ibu, hal yang pertama yang harus kita naikkan dalam kehidupan doa kita adalah soal waktu kita berdoa. Amin Bapak Ibu, mau waktunya ditambahkan? Bapak Ibu bilang, Tuhan mulai besok waktu doa saya mau bertambah. Yang kemarin hanya 2 kali, maka besok akan 4 kali, 5 kali, 6 kali, 10 kali, dan sebanyak-banyaknya. Lalu yang kedua di dalam pembacaan kita Bapak Ibu, di situ Rasul Paulus bilang begini, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh. Maka Bapak Ibu, kita harus naik ke tingkat yang lebih tinggi dalam doa kita, yaitu berdoa di dalam roh. Jika berdoa setiap waktu itu bicara soal waktu, maka berdoa di dalam roh itu bicara soal bagaimana kualitas doa kita, kualitas persekutuan kita dengan Tuhan. Sehingga di sini Bapak Ibu, Rasul Paulus mau bilang bukan hanya berdoa setiap waktu, berdoanya sudah banyak 5 kali sehari, tetapi apakah itu berdoa di dalam roh? Kualitas, bukan asal-asal saja berdoa, bukan sekedar formalitas, bukan sekedar rutinitas, tetapi Paulus bilang apa? Berdoalah di dalam roh. Yesus juga ketika berjumpa dengan perempuan Samaria, Yesus bicara soal ibadah, soal penyembahan yang di dalamnya ada unsur doa. Yesus bilang kepada perempuan Samaria, Yohanes pasal 4, bahwa barang siapa menyembah Bapa, di situ ada unsur doa ya, dalam ritual penyembahan. Barang siapa menyembah Bapa, dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Bagi perempuan Samaria, mereka berdoa, mereka menyembah di Gunung Gerizim, pusat peribadatan orang-orang Samaria pada saat itu. Gunung itu dianggap gunung yang kudus. Disitulah mereka berdoa menyembah Tuhan, dan mereka berjumpa dengan Tuhan. Tuhan hadir di situ. Itu menurut orang Samaria. Kalau menurut orang Yahudi, pusat penyembahan mereka, tempat mereka berdoa itu adalah di Gunung Sion. Kalau Samaria Gunung Gerizim, maka orang-orang Yahudi di Gunung Sion atau Bukit Sion, di mana Yerusalem ya. Yerusalem itu adanya di Bukit Sion. Dan di Yerusalem itu ada Bait Allah. Berdiri Bait Allah. Disitulah orang-orang Israel datang berdoa, datang menyembah Tuhan. Dan sampai hari ini Bait Allah kan belum dibangun Bapak Ibu. Bait Allah yang didirikan baik pada zaman Salomo, karena sudah dihancurkan oleh Nebukadnezar. Lalu setelah itu dibangun lagi, tapi dihancurkan tahun 70 ketika Jenderal Titus dari Roma datang menghancurkan Yerusalem. Dan sampai hari ini Bait Allah itu tidak dibangun. Masih ada tembok yang tersisa di bagian barat yang namanya tembok ratapan. Disitulah kalau Bapak Ibu lihat setiap hari orang Yahudi datang meratap di situ. Mereka datang berdoa di situ. Benyamin Netanyahu beberapa waktu lalu kan, waktu penyerangan Hamas dia lagi di situ juga kan, berdoa di situ. Ada tempat yang dikhususkan untuk mereka berdoa. Tetapi Yesus melakukan sebuah reformasi tentang doa. Makanya dia bilang kepada perempuan Samaria, bukan lagi bicara soal tempat. Apakah di Gunung Gerizim atau di Gunung Sion? Bukan soal tempat, tetapi doa yang benar, doa yang sejati itu adalah berdoa di dalam roh.
bahwa doa itu dipimpin oleh Roh Kudus. Berdoa di dalam kuasa Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu tidak terbatas. Roh Kudus itu di mana saja kita bisa berdoa. Tidak harus di tempat sini, tidak harus di gunung ini, di gunung itu. Tetapi di mana saja orang dapat berdoa kepada Tuhan. Karena dia dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, Bapak Ibu, di mana saja kita bisa berdoa. Makanya Bapak Ibu, kalau engkau digerakkan untuk berdoa, berdoa saja. Karena kalau malam-malam Tuhan bisa bangunkan kita berdoa, Bapak Ibu. Saya kadang-kadang tengah malam kaget, bangun hati ingin berdoa, lalu Tuhan ingatkan ada orang-orang yang berdoa. Bahkan kadang-kadang saya bisa menangis buat orang-orang kalau ada sesuatu yang mungkin dia punya masalah atau apa gitu. Nah Tuhan bisa tuntun kita seperti itu, Bapak Ibu. Ibu-ibu yang harus berdoa dalam roh, menangisi suamimu. Pernah gak ibu-ibu nangis buat suamimu? Atau nangis karena kecewa gitu? Itu beda dengan nangis karena engkau dituntun Roh Kudus. Pernah gak? Kalau belum pernah berarti itu itu masalah besar. Pernah gak suami-suami engkau menangis buat istrimu, orang tua? Pernah gak? Engkau menangis buat anak-anak ketika engkau berdoa. Jadi kita harus sampai kepada tingkatan bukan hanya kuantitas doa kita, Bapak Ibu, tetapi juga Paulus bilang apa? Dan berdoalah di dalam roh. Doa yang dipimpin oleh Roh Kudus, doa yang dituntun oleh Roh Kudus, dan berdoa di dalam kuasa Roh Kudus, Bapak Ibu. Wah, kalau Bapak Ibu berdoa dalam kuasa Roh Kudus, kuasa iblis pasti dikalahkan. Amin, Bapak Ibu. Kuasa iblis pasti dikalahkan. Dan saya masih percaya sampai hari ini bahwa kalau Tuhan berkehendak, apapun Tuhan bisa lakukan oleh kuasa doa. Saya beberapa kali melakukan KKR, Bapak Ibu, penginjilan. Pernah di perbatasan Timor Leste, Bapak Ibu, itu di wilayah di mana terkenal kuasa kegelapannya cukup tinggi. Pernah juga saya KKR di Pulau Rote, Bapak Ibu. Itu yang ngadain bukan gereja karismatik, Bapak Ibu, gereja Gemit, dan bikin di lapangan terbuka di depan gereja Gemit, Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu lagi KKR, lagi puji-pujian, itu ular bisa jatuh dari atas, nggak tahu dari mana, dan itu jatuh di kerumunan orang banyak. Itu saya lihat sendiri. Tapi justru malam itu lawatan Tuhan luar biasa. Anak-anak kecil itu bisa mereka mengalami baptisan Roh Kudus, lalu mereka bisa menangis. Anak-anak kecil, Bapak Ibu, ya, anak-anak TK bisa nangis kayak orang dewasa yang lagi merasa dosanya besar banget gitu. Saya juga bingung mengalami itu, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan anggap remeh dengan doa dalam kuasa Roh Kudus itu. Masalahmu sebesar apapun, kalau engkau berdoa dalam kuasa Roh Kudus, itu powerful. Wow, itu luar biasa, Bapak Ibu. Bahkan dalam Roma pasal 8 ayat 26, Roh Kudus itu membantu kita. Kenapa kita harus berdoa dalam roh? Karena Roh Kudus itu membantu kita, Bapak Ibu, dalam berdoa. Bahkan mungkin kita sudah gak punya kata-kata lagi untuk berdoa, Bapak Ibu. Gak punya lagi kata-kata untuk berdoa. Tapi ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita berdoa dalam roh. Roh itu yang akan berdoa buat kita. Itu yang dikatakan dalam Roma pasal 8 ayat 26. Coba kita baca. Ya, ini coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucap. Roh membantu kita dalam berdoa. Bahkan mungkin kita sudah kehabisan kata. Biasanya ada kala orang yang sudah banyak pergumulannya, lalu sudah sangat lama pergumulannya, ada kala dia bilang, Pak Yohan, sudah nggak ada kata-kata lagi yang bisa saya ngomong. Betul nggak? Bapak Ibu pernah ngalamin gitu? Sudah nggak ada kata-kata lagi.
Mau ngomong apa lagi sama Tuhan? Tapi Bapak Ibu, ketika kita berdoa dalam roh yang akan membantu kita. Roh yang akan menguatkan kita. Roh yang akan menolong kita. Sehingga sekalipun kita ada dalam kelemahan yang berat sekalipun, kita tetap bisa berdoa. Karena apa? Roh yang membantu kita, Bapak Ibu. Kenapa kalau kita sudah lemas kan kita tidak bisa berdoa? Itu tanda-tanda mungkin kita tidak berdoa di dalam roh. Karena ayat ini bilang begini, dalam kelemahan sekalipun bahkan kita sudah nggak tahu bagaimana seharusnya berdoa. Tapi karena ada Roh Kudus itu yang menguatkan kita, yang membantu kita. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu ya. Yang terakhir dalam Efesus pasal 6 ayat 18 di situ dikatakan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Bapak Ibu, di sini ada satu hal yang firman Tuhan mau kita naik dalam doa kita, Bapak Ibu. Apa Bapak Ibu? Kita harus naik dalam doa kita dalam soal apa? Isi dan fokus doa kita. Isi doa kita apa Bapak Ibu? Selama ini kalau kita berdoa, Tuhan berkati saya, Tuhan tolong saya, Tuhan saya butuh uang. Selama ini isi doa kita mungkin begitu. Tapi mari kalau kita mau naik lebih tinggi dalam hal doa Bapak Ibu, maka Paulus bilang apa? Berdoalah dengan tak putus-putusnya untuk siapa? Untuk diri kita? Enggak. Paulus bilang apa? Untuk segala orang kudus. Berarti Bapak Ibu mau naik level lebih tinggi dalam doa, jangan lagi doa untuk diri sendiri. Doa buat orang-orang yang ada di sekitarmu, berdoa buat pelayanan, berdoa buat gerejamu, buat bangsa dan negara. Jangan lagi isinya hanya kita melulu. Sudah saatnya kita naik ke level yang lebih tinggi dalam doa kita, yaitu berdoa untuk orang lain. Berdoa untuk hal-hal yang sifatnya kerajaan surga, untuk pelayanan. Doa yang tidak lagi berpusat pada diri kita sendiri. Padahal Bapak Ibu ketika Paulus ngomong surat ini kepada jemaat di Efesus, Bapak Ibu, mereka juga ada dalam pergumulan yang berat, Bapak Ibu. Ada dalam masalah, tapi Paulus nggak bilang, doalah buat dirimu, tak putus-putusnya buat dirimu yang sedang bergumul. Paulus nggak bilang begitu. Sekalipun jemaat di Efesus sedang bergumul, Paulus bilang, berdoalah dengan tak putus-putusnya untuk orang-orang kudus. Nah, kalau kita sudah sampai di level ini, kita sudah naik lagi, Bapak. Sudah tidak lagi fokus hanya untuk diri kita, tidak lagi berpusat pada diri kita, tapi kita mau berpikir yang lebih luas bagi orang lain, bagi kerajaan surga. Bapak Ibu setiap hari masih berdoakah buat orang lain, Bapak Ibu? Siapa saja, orang-orang di tempat kerja, di usaha, di gereja, pelayanan pekerjaan Tuhan, buat bangsa dan negara. Kita harus meningkat, Bapak Ibu. Isi doa kita adalah berdoa bukan lagi pada untuk diri kita sendiri, tapi menaikkan doa syafaat bagi orang-orang lain. Bahkan fokus doa kita bukan lagi diri kita, tentang kita, Bapak Ibu, tapi fokus kita adalah kepada apa? Kehendak Tuhan. Makanya ketika murid-murid minta Yesus untuk mengajarkan mereka berdoa, Yesus ajarkan mereka berdoa, Bapa kami. Tapi di situ dia apa? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nanti bagian terakhir bahwa berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jadi sebenarnya doa yang Alkitabiah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu bukan fokusnya dimulai pada diri kita, enggak. Berikan makanan itu di bagian terakhir. Bagian yang paling utama apa? Fokusnya apa? Jadilah kerajaanmu di bumi ini seperti di surga. Artinya itu doa yang tidak lagi berfokus pada diri kita, tetapi berfokus kepada kehendak Allah. Doa kita harus tunduk kepada kehendak Allah. Bahkan ketika Yesus sedang berdoa di Taman Getsemani, Bapak Ibu, apakah penulis Injil mencatat Yesus berdoa fokus hanya untuk dirinya sendiri?
Yesus bilang apa? Tuhan sekiranya, Bapa sekiranya cawan ini lalu, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendak. Kita sudah harus naik level dalam doa, yaitu berdoa dengan fokus pada kehendak Tuhan. Bukan lagi fokus pada diri kita sendiri. Maka kalau doa kita fokusnya kepada Tuhan Bapak Ibu, kita tidak akan pernah kecewa di dalam berdoa. Kenapa banyak orang Kristen yang kecewa lalu mereka tidak mau berdoa lagi? Karena dia masih berdoa fokus pada dirinya sendiri. Tuhan, aku minta ini kok Tuhan gak kasih, aku minta ini kok Tuhan gak kasih. Masih fokus pada dirinya sendiri. Tapi kalau dia berfokus pada kehendak Tuhan Bapak Ibu, orang Kristen model itu tidak akan pernah kecewa, karena dia akan tunduk kepada kedaulatan dan kehendak Tuhan. Makanya ada lagu bilang apa? Sekalipun gunung itu tidak berpindah, tapi aku percaya engkau tetap punya. Itu kenapa? Karena orang Kristen itu dia hanya fokus kepada kehendak Tuhan. Iman yang besar dapat memindahkan gunung, tapi iman yang benar sekalipun gunung tidak berpindah, dia tetap percaya bahwa Tuhan yang berkuasa atas kehidupan. Amin. Itu yang benar. Sekali seperti Sadak Mesak dan Abednego bilang, kami percaya bahwa Tuhan kami sanggup menyelamatkan kami. Tapi sekalipun dia tidak melepaskan kami dari dapur api ini, kami sekali-kali tidak akan menyembah patung raja. Ini iman yang benar. Iman yang benar. Sekalipun gunung tidak berpindah, kita tetap percaya bahwa Tuhan itu tetap punya kuasa. Nah, orang Kristen yang sudah sampai pada level dia berdoa tunduk pada kehendak Tuhan, Bapak Ibu tandain, orang itu gak akan pernah kecewa. Gak akan pernah kecewa. Karena kita tahu kehendak Tuhan itu yang terbaik. Dia tidak akan kecewa sama Tuhan, tidak akan kecewa sama pelayanan, tidak akan kecewa sama gereja, karena dia tahu kehendak Tuhan itu yang terbaik. Tapi selagi engkau masih berdoa dengan fokus pada diri sendiri, maka siap-siaplah, mungkin satu waktu engkau akan kecewa. Lalu engkau gak mau berdoa lagi, gak mau melayani lagi. Tapi doa yang tunduk kepada kehendak Tuhan, maka doa itu akan terus mendorong kita untuk kita akan terus berdoa kepada Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Mari Bapak Ibu, hari ini kita berdoa di hadapan Tuhan. Kita buat komitmen supaya kita naik ke tingkat yang lebih tinggi dalam doa kita. Yaitu waktu doanya pertama Bapak Ibu ya, mulai hari ini doanya ditambahin ya. Lalu yang kedua, berdoalah di dalam roh. Roh yang akan memberi kita kekuatan memimpin kita. Dan yang ketiga adalah berdoalah dengan isi dan fokus kepada Tuhan, kepada kerajaan Allah, bukan lagi berfokus pada diri kita sendiri. Mari kita angkat pujian. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan? Di dada
buat pekerjaan, buat usaha, buat istrimu, suamimu, anak-anakmu, orang tua. Bahkan mungkin sampai hari ini engkau belum melihat pertolongan Tuhan atas hidup. Percaya Dia pribadi yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kehidupan. Dia Bapa yang baik. Dia Tuhan yang punya kuasa atas dunia ini. Dia terus memelihara hidup kita sampai hari ini. Mari engkau berdoa di hadapan Tuhan. Bawa pergumulanmu itu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati setiap umat pagi hari ini Tuhan. Berkati setiap pribadi. Berkati setiap keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan engkau bekerja bagi setiap umat. Lawat setiap umat. Roh Kudus engkau berikan kekuatan bagi setiap umat. Biarlah kami boleh tetap berdoa sekalipun di dalam kelemahan kami, di dalam penderitaan kami, di dalam pergumulan kami. Tapi kami boleh dikuatkan untuk terus berharap kepada Tuhan. Kami terus berdoa, kami terus berdoa. Terima kasih. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Walaupun gunung itu tak berpindah, walaupun gunung itu telah berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Benar Tuhan, meskipun gunung itu tidak berpindah, tapi kami tetap percaya bahwa kuasa-Mu begitu nyata dan sempurna atas kehidupan kami ya Bapa. Biar Roh Kudus-Mu yang senantiasa memimpin kehidupan kami, memimpin setiap doa kami, supaya doa kami naik ke level yang lebih tinggi lagi ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama kita yang percaya boleh katakan amin. Bapak Ibu saya persilakan untuk duduk kembali dalam hadirat Tuhan, dan juga saya mengundang untuk Bapak atau Ibu yang berdoa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat ibadah pagi hari ini ya Bapa. Biar kiranya setiap doa pujian yang kami naikkan kepadamu pagi hari ini berkenan dan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami juga bersyukur
untuk firman yang telah ditaburkan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Yoel Betakore pada pagi hari ini Tuhan. Biar kiranya setiap firman yang ditaburkan boleh jatuh di tanah hati kami yang gembur ya Bapa. Biar kami boleh menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Yoel, biar kiranya Engkau yang memberkati kehidupan beliau ya Tuhan, dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya, dalam kesehatannya, bahkan dalam keuangannya Tuhan. Engkau yang memberkati beliau lebih lagi. Biar kiranya penyertaan-Mu sempurna atas beliau ya Bapa. Hikmat, marifat Tuhan Yesus, kebijaksanaan boleh berlimpah atas beliau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Bapak dan Ibu Gembala kami, Pastor Iwan juga Pastor Florin ya Tuhan. Biar kiranya juga penyertaan-Mu nyata atas Bapak dan Ibu Gembala kami Tuhan Yesus. Biar kiranya penyertaan-Mu selalu Tuhan Yesus menyertai juga Pastor Iwan ya Tuhan, dalam pemulihan kesehatan ya Bapa. Kami percaya bahwa bersama-Mu tidak ada yang mustahil Tuhan. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu sangat mungkin Engkau lakukan dalam kehidupan Pastor Iwan ya Bapa. Kesembuhan yang nyata lebih lagi Engkau nyatakan dalam kehidupan pastor kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pastor Florin sebagai pendamping dan sebagai istri dari Pastor Iwan. Biar kiranya juga kekuatan Kau nyatakan buat beliau ya Tuhan. Juga hikmat kebijaksanaan dalam memimpin gereja kami Tuhan Yesus selalu Kau curahkan atas beliau ya Bapa. Kami juga berdoa biar Kau memberkati pekerjaan Bapak dan Ibu Gembala kami. Apapun yang mereka lakukan, Engkau yang memberkatinya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak mereka Kadalbert ya Bapa. Biar kiranya juga kehidupan Kadalbert Engkau yang selalu menyertai dan memberkati ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang telah hadir pagi hari ini. Biar kiranya Tuhan Yesus Engkau juga memberkati para jemaat-Mu di GBI Kunir ini Tuhan Yesus. Kalau ada yang mungkin sedang sakit saat ini, Engkau memberikan mereka kesembuhan. Kalau ada yang sedang berbeban berat Tuhan, Engkau memberikan mereka kelegaan ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, jemaat-Mu ada di tangan kasih-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pelayan-Mu yang telah melayani pagi hari ini Tuhan. Biar kiranya setiap pelayanan mereka pagi hari ini berkenan di hadapan-Mu. Engkau yang memberkati lebih lagi mereka satu persatu ya Tuhan. Engkau yang menambahkan talenta mereka lebih lagi, agar mereka boleh melayani bukan hanya di gereja, tapi juga dimanapun mereka berada ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu GBI Kunir. Biar kiranya pakai gereja kami lebih lagi Tuhan, sebagai alat-Mu menjadi terang dan garam dimanapun kami berada. Biar gereja-Mu GBI Kunir boleh lebih lagi menjangkau banyak jiwa bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap persembahan yang telah diberikan pagi hari ini. Biar kiranya Engkau memberkati persembahan ini ya Bapa. Engkau pakai persembahan ini sebagai alat untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Biar kiranya Tuhan Yesus perlindungan-Mu nyata atas bangsa kami Tuhan. Kami percaya bahwa bangsa Indonesia ada di tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau memberikan juga kebijaksanaan serta hikmat bagi para pemimpin negeri kami ya Bapa. Biar boleh menjalankan Tuhan Yesus tugas dan tanggung jawab mereka dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami juga akan kembali ke rumah kami masing-masing ya Bapa. Biar kiranya penyertaan-Mu, perlindungan-Mu nyata selama perjalanan kami pulang. Biar tibakan kami Tuhan Yesus di tempat tujuan kami dengan selamat, tanpa kekurangan suatu apapun. Sebelum kami pulang, kami rindu ya Tuhan menerima berkat melalui hamba-Mu. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat, damai, sejahtera, dan sukacita dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah dan manis dengan Roh Kudus yang akan senantiasa menyertai kita, menuntun setiap langkah kita. Dia juga yang akan memampukan kita untuk naik lebih tinggi di dalam doa, memampukan kita untuk tetap berdoa dan berdoa di dalam roh dan kebenaran. Dia juga yang akan menjadi alat terobosan bagi setiap kita, membuka jalan-jalan kita yang tertutup. Dia juga yang akan membuat kita berhasil dan beruntung dalam semua yang kita lakukan. Tuhan juga yang akan memampukan kita untuk semakin hari semakin serupa
Kristus. Kita semua yang akan terima berkat